Halo semua, oke selamat datang kembali di channel Dera Hidayat. Oke teman-teman, di sini gue lagi buka aplikasi Dana di halaman Dana Cicil. Wah gokil guys, gue kaget banget nih pas gue cek ternyata Dana Cicil gue ini mendapatkan kenaikan ya. Jadi totalnya sekarang jadi 1.500.000. Yang mana ini limit yang menurut gue cukup besar ya untuk di Dana Cicil. Karena biasanya Dana Cicilnya tuh dapatnya kecil-kecil, ada yang dapat 100.000, bahkan mungkin 50.000 ya. Termasuk gue untuk awal-awal ya itu kalau nggak salah gue dapat limit sebesar 200 ribuan ya, itu masih awal-awal teman-teman ya. Nah, terus ada kenaikan kalau nggak salah itu naik jadi 350, kemudian ada kenaikan lagi jadi kurang lebih 700 atau 500 gitu ya. Dan terakhir nih, kenaikan yang terakhir ini langsung gede teman-teman ya. Jadi 1.500.000. Nah, jadi di sini selama gue pakai dana cicil sudah mendapatkan kenaikan 3 kali teman-teman ya. Dan ini menurut gue worth it banget ya untuk dana cicil ini untuk kita gunakan kalau misalkan di saat-saat genting atau terdesak teman-teman ya. Karena ini banyak penggunaannya ya, bisa pakai bayar kris, pakai dana cicil, misalkan beli kopi, kemudian juga mungkin jajan di Indomart dan yang lain sebagainya, atau beli pulsa, bayar listrik dan yang lain sebagainya. Bahkan di sini e-commerce aja teman-teman ya, seperti Shopee, Lazada dan yang lainnya ini bisa menggunakan dana cicil ya. Dan ada di sini banyak tempat yang lainnya bisa menggunakan pembayaran limit dana cicil. Nah, kemudian bagaimana sih untuk cara menaikkan limit dana cicil? Karena kebetulan ini banyak yang bertanya juga nih teman-teman ya, cara menaikkan limit dana cicil katanya seperti apa, caranya bagaimana. Nah, terus terang ya, untuk aplikasi Dana sendiri ini tidak ada fitur kenaikan dana cicil ya. Jadi kita tidak bisa request kenaikan limit ya, tidak seperti aplikasi-aplikasi seperti kartu kredit dan yang lainnya teman-teman ya. Nah, tapi di sini kita tuh kayak mendapatkan penilaian seperti itu teman-teman ya. Nah, yang gue lakukan kenapa limit dana cicil gue ini nambah terus teman-teman ya, dari awalnya cuma 200 sampai dengan 1.500.000. Nah, ini gue sering pakai ya untuk limit dana cicilnya, termasuk pas gue buat tutorial kan itu langsung gue pakai juga teman-teman ya. Nah, jadi ini sering dipakai ya, transaksinya lancar kayak gitu teman-teman ya. Dan catatan juga teman-teman ya, ketika melakukan pembayaran itu jangan sampai telat karena itu akan mempengaruhi riwayat pembayaran kita. Jadinya pembayarannya kita itu jelek teman-teman ya. Nah, dan juga kebiasaan gue kalau misalkan membayar limit dana cicil, kalau misalkan lagi ada dana, nah kemudian pembayarannya itu masih 3 minggu atau masih panjang lah kayak gitu teman-teman ya. Gue biasanya langsung bayar semua ya. Misalkan untuk pembayaran tinggal 4 kali lagi teman-teman ya. Nah, gue kalau misalkan lagi ada dana itu gue langsung tandai semua, langsung bayar semua ya. Nah, itu yang sering gue lakukan teman-teman ya. Dan ini untuk riwayat-riwayat penggunaan dana cicil tuh ini cukup banyak ya. Jadi emang sering digunakan teman-teman ya. Nah, selain itu juga ya, untuk limit dana cicil ini di akun gue ya khususnya ini kita bisa menggunakan untuk pembayaran beli emas digital ya. Nih di sini teman-teman ya. Nah, ini kan ada emas digital ya. Nah, ini secara tidak langsung ini bisa kita jadikan sebagai metode penarikan tunai juga teman-teman ya. Nah, jadi kita tinggal beli emas dulu kemudian bayar pakai menggunakan dana cicil nih, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini misalkan 10.000. Nah, kemudian kita beli. Nah, ini bagian ini kita ganti. Nah, langsung muncul di sini dana cicil teman-teman ya. Tuh seperti ini dan kita bisa lakukan pembayaran secara dicicil ya. Tuh. Kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi ini mungkin tidak semua akun ada teman-teman, tapi kalian cek aja apakah bisa melakukan pembelian emas digital menggunakan dana cicil ini. Ya kalau bisa ini menurut gue sih ngebantu banget sih teman-teman ya. Karena di sini tanpa potongan kayak gitu sih teman-teman ya. Nah, jadi itu aja sih yang gue lakuin teman-teman ya untuk menaikkan limit dana cicil, tidak yang begitu macam-macam ya. Intinya itu kita pakai transaksi teman-teman ya. Kemudian ketika melakukan pembayaran jangan sampai telat ya. Atau mungkin kalian misalkan ada dana lebih, kalian bisa langsung bayar aja semuanya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan lancar semua itu, nah biasanya aplikasi Dana itu juga menilai positif ya untuk riwayat penggunaan dana cicil kita dan kemungkinan besar mendapatkan kenaikan limit teman-teman ya. Nah, seperti yang punya gue ya di 1.500.000. Nah, oke, mungkin itu aja sih sharing-sharing dari gue ya terkait dengan limit dana cicil. Semoga menambah informasi. Mungkin kalian ada pengalaman lain nih terkait dengan cara melakukan kenaikan limit dana cicil ya. Silahkan kalian komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.